Siapa yang mau menjelaskan? Ya. Bentar. Ini. Terus. Iya. Nah, ini saya ambil dari YouTube karena kebetulan sama dengan Carter, tapi ureanya itu tidak saya ini pembicaraannya tidak perlu kita dengarkan. Ya, jadi kita lihat sekarang ini gambarnya aja. Ya. Oke, nah kita lihat gambarnya ini itu sama dengan yang di figur 41 ya. Kita lihat ke depan sedikit ya, ini ada cash, depreciable asset, accounts payable dan accruals ya. Nah, ini ya, ini langsung aja. Oke. Figur ini ada yang mau menjelaskan tentang arus kos produksi ya. Jadi kalau di sini disebut biaya produksi ya. Cost produksi atau production cost atau manufacturing cost. Ya. Nah, ini tentang cost accumulation ya. Pengumpulan cost-nya, mulai identifikasi ya, kemudian kita cost-nya itu dikumpulkan di mana ya. Nah, ini mulai dari ini enggak jelas, nanti di buku ada itu cash, depreciable asset, accounts payable dan accrual. Nah, mulai dari sini kemudian Anda bisa menerangkan ke bawah dan ke kanan, tapi mulai dari kiri atas. Dia mau mencoba? Kalau tidak saya tunjuk berarti ya. Tanggal berapa sekarang? 20. Saya mau nyoba. Boleh, oh ya, silakan. Siapa? Patrick, Pak. Patrick ya, silakan Patrick. Ya. Jadi pada gambar bagian di layar itu bisa dilihat dari sebelah pojok kiri atas itu ada akun-akun aset yang terdiri dari cash, terus ada depreciable asset, akun payable sama accrual. Nah, dari keempat aset itu nanti bisa dipakai untuk yang pertama itu membayar cost of material purchase atau membayar cost dari biaya material yang diberi. Dan selain itu empat aset itu juga nanti akan bisa dipakai untuk membayar atau mengalokasi atau dialokasikan ke other manufacturing cost atau biaya cost manufacturing yang lain. Contohnya itu ada direct labor, terus factory overhead, yang factory overhead-nya sendiri itu terdiri dari yang terlihat di bawah itu. Terus tadi dari cost of material purchase itu nanti itu akan masuk ke dipegang oleh material atau inventory-nya sendiri. Nah, material atau inventory-nya itu nanti akan dipakai atau dialokasikan dipakai ke work in process nantinya.
sama dengan other manufacturing cost. Oke. Menjadi yang di dalam work in process itu sendiri itu terdiri dari direct material, direct labor, dan paid factory overhead. Nah, setelah work in process ini selesai, nanti akan menjadi cost of good complete. Oke. Nah, setelah cost of good complete itu nanti akan dipindahkan menjadi finished good inventory, dan ketika dijual itu nanti akan menjadi cost of goods sold. Oke. Ya. Yang ke bawah tadi sudah dijelaskan belum? Yang ke bawah? Maksudnya yang cost of goods sold itu, Pak? Yang dari kiri atas ke bawah. Yang cash. Aset, ya 4 aset itu nanti dipakai atau dibayar, dialokasikan atau nanti dipakai untuk membayar other manufacturing cost seperti direct labor dan factory overhead. Oke. Iya. Ya, direct labor. Ya, oke. Terima kasih Patrick Sulong. Nah, jadi benar. Jadi pertama kali adalah kas atau aset yang didepresiasi. Jadi kita kalau membeli aset itu mengalokasikan ke produksinya lewat depresiasi. Ya. Nah, kemudian utang, ya kita bisa mendapatkan aset dari utang. Ya. Bisa juga dari yang terutang, ya, yang terutang yang sudah ada. Ya. Oke, nah itu yang ke kanan tadi benar Patrick dibayarkan untuk pembelian bahan. Cost bahan yang dibeli, cost of materials purchase. Ya, ini materials ini bahan ya. Nah, bahan. Nah, kemudian yang ke kanan di sini berarti ini bahan baku. Ya. Nah, ini sebenarnya lebih cocok direct materials. Ya. Bahan baku, karena yang bahan tidak langsung atau bahan penolong yang ke bawah ini. Ini kalau kursornya kelihatan nggak ya? Kelihatan, Pak. Kursornya kelihatan ya? Jadi panahnya saya gerak-gerak, kelihatan ya? Oke. Nah, ini yang ke kanan. Jadi kemudian bahan baku yang di sini, kalau bahan tidak langsung yang ke bawah ini ya. Masuk factory overhead. Nah, ini ada indirect materials. Nah, yang bahan baku ini akan menjadi materials inventory atau sediaan bahan. Jadi akunnya memang sediaan bahan, tapi isinya di sini bahan baku. Jadi kalau yang buku terjemahan itu ada bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung, itu kurang pas ya. Jadi Anda kalau menerjemahkan bahan baku atau bahan penolong. Kalau ini ya bahan langsung dan bahan tidak langsung. Oke. Nah, bahan langsung atau bahan baku ini kemudian masuk ke WIP. Requisition itu artinya diminta ya. Diminta untuk proses produksi, maka di sini statusnya menjadi work in process. Nah, sediaan bahan itu ada di neraca. Ya. Anda kalau program studi akuntansi itu harus mikir bahwa ini nanti kalau dicatat itu di buku besarnya apa gitu ya. Nah, kalau ini kan berarti sediaan bahan. Kemudian dasar pemikiran adalah persamaan akuntansi ya. Aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas tambah pendapatan kurangi biaya tambah setoran modal dari investor atau dari pemilik, kurangi dividen. Distribusi ke pemilik. Dividen kalau perusahaan besar, kalau perusahaan kecil prevail. Ya. Prevail. Jadi itu ya. Jadi persamaan akuntansi jangan lupa
Aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Nah, ekuitas ini terdiri dari apa? Setoran modal awal, kemudian nanti ada pengurangan dari dividen. Nah, kemudian ada juga yang penting itu adalah pendapatan dan biaya. Tambah pendapatan kurangi biaya. Nah, ini masuk kemana? Nah, berarti ini pertama masuk sediaan bahan. Dan bahan itu apa? Aset. Ya. Nah, aset itu bicara di mana?
Apa suara saya kedengaran? Sudah, Pak. Gambarnya ada ya? Pak. Oke. Ya, terima kasih. Jadi ini tadi masuk ke pertama adalah menjadi sediaan bahan. Ya, ketika masuk ke perusahaan, maka di akuntansi itu masuk ke gudang, ya, secara fisik. Nah, kemudian secara akuntansi akan dilaporkan di neraca atau statemen posisi keuangan. Ya. Di perusahaan yang besar itu namanya statemen posisi keuangan. Kalau perusahaan yang kecil biasanya disebut neraca atau balance sheet. Ya, sekarang ada dua istilah, balance sheet atau statement of financial position. Nah, kemudian dari situ ketika dipakai untuk produksi, maka bahan baku ini akan berubah menjadi barang dalam proses. Nah, barang dalam proses itu adalah terdiri dari pertama bahan. Nah, ini bahan yang dari sini, dari gudang menjadi bahan. Misalnya ya, kita beli katakanlah 10 juta rupiah. Ya. Kemudian dipakai di proses produksi, ya, katakanlah kalau 10 juta itu misalnya 100 kilo, ya, 100 kilogram. Dipakai untuk produksi 80 kilogram misalnya. Nah, itu 8 juta misalnya. Maka sediaan bahan ini yang kita beli 10 juta rupiah atau 100 kilo, kemudian dipakai untuk produksi itu sebagian, berarti 80 kilogram, atau kalau rupiahnya katakanlah 8 juta, maka bahan yang masuk ke sini 8 juta. Di sini tinggal 2 juta. Oke, itu perubahan bentuknya. Seandainya pada tanggal tertentu itu ada BDP 8 juta, bahannya 2 juta. Sebelum diproses itu bahannya 10 juta atau 100 kilo misalnya. Nah, ketika sebagian dipindah ke sini, maka posisinya menjadi bahannya 2 juta, kemudian yang masuk ke sini 8 juta. Nah, yang BIP. Oke, nah tenaga kerja langsung dari sini. Nah, tenaga kerja langsung ini ada dibayar dengan kas ya biasanya. Nah, maka ini juga untuk ke sini. Ya, berapa jam dia bekerja, per jamnya berapa. Nah, kemudian selain tenaga kerja langsung, juga ada overhead pabrik. Nah, ini dari ini. Mulai dari bahan tidak langsung, indirect materials, tenaga kerja tidak langsung, ya, indirect labor. Ya. Nah, kemudian yang terjadi di proses produksi selain bahan dan tenaga kerja, yaitu ini apa, pemanasan misalnya ya, ada kalau kita malah pendinginan ya. Kemudian ada pencahayaan, listrik, ya, asuransi, depresiasi dan lain-lain. Nah, ini masuk ke overhead pabrik atau applied overhead pabrik. Overhead pabrik yang dibebankan. Nah, ketiga-tiganya dikumpulkan ya, melalui proses produksi, akhirnya yang BIP ini menjadi barang jadi. Cost of goods completed atau sering disebut cost of goods manufactured, manufactured. Nah, ini berarti sudah menjadi katakanlah tadi 8 juta tadi ya, 8 juta dari bahan, misalnya tenaga kerjanya 4 juta itu 12, overheadnya misalnya 3, maka jadi 15. Maka di sini
COGM-nya atau COGC ini completed atau manufactured itu 15 juta misalnya. Ya. Nah, maka di neraca atau posisi keuangan itu persediaan bahan tadi 2 juta. Nah, kemudian WIP-nya katakanlah misalnya nggak ada WIP-nya, sudah semua jadi di sini, maka di sini menjadi ada sebagian yang 8 juta tadi bahan, ditambah tenaga kerja dan pabrik, ketemunya 15, maka di akun sediaan barang jadi nanti ada 15 juta. Di neraca atau statement posisi keuangan. Nah, itu ketika barang sudah selesai. Nah, ketika barang dijual, maka selesai, ini pindah ke sini ya, ke finished goods inventory, sediaan barang jadi. Jadi produk cost-nya ini melekat ke sediaan barang jadi. Nah, tadi yang 15 juta itu. Nah, kemudian ini dipindah ke COGS. Nah, jadi dari COGM atau COGC ke COGS, cost of goods sold ketika barangnya dijual. Nah, ini sudah tidak ada di perusahaan lagi. Nah, maka COGS seperti kemarin kita diskusikan, COGS-nya ini expense. Kalau COGM melekat di finished good itu cost. Ya, cost ini expense. Nah, kalau COGM melekat di finished good inventory ini ada di statement posisi keuangan atau neraca. Kalau COGS ini ada di laba rugi. Nah, COGS sudah tidak ada manfaatnya karena barang sudah keluar, sudah dijual, maka ini disebut dengan expense. Ya, itu penjelasannya tentang gambar ini. Ya. Sekarang kita akan lihat berikutnya. Nah, ini adalah gambar yang ada di figur 4.2 ya. Jadi penjelasan dari transaksi yang ada di produksi ya. Perusahaan manufaktur. Ya. Perusahaan manufaktur itu transaksinya seperti ini. Ya. Jadi Anda nanti harus menguasai semua ini. Kalau di buku itu dari A sampai dengan R, ya. A, B, C, D sampai R. Nah, di sini di buku ini A-nya, ya. A-nya, kemudian B-nya yang di bawahnya ini. Mungkin Anda bisa menjelaskan ya. A, B, C, D-nya ya satu orang bisa 2 aja, A dan B, misalnya. Nanti C dan D-nya yang temannya. Oke, silakan. Dia yang mau mencoba. Transaksi apa ini yang A dan B di buku ini ya? Ada cash ke accounts payable dan ada cash ke prepaid expense. Oke, karena ini menjadi dasar kita untuk mempelajari akuntansi biaya atau cost accounting. Silakan. Pak, saya boleh coba? Boleh, silakan. Rakyat tak ya, sebentar. Namanya siapa? Jesslyn, Pak. NIM 036. 036, oke. Saya mau coba yang A dan B ya, Pak. Ya, oke. Kan itu dari kas. Kalau misalnya dia melakukan pembayaran secara kredit,
atau utang, dia itu masuk ke accounts payable. Lalu masuk ke material dan masuk ke work in progress, lalu masuk ke finished good, dan dia menjadi cost of goods sold. Lalu yang B itu misalnya pembayarannya itu dibayarkan di muka. Dia itu langsung ke factory overhead. Enggak, transaksinya gini aja. Anda cukup menerangkan A tadi ya. A satu panah aja ya nanti. A itu berarti membeli. A itu apa? Transaksi apa A itu tadi? Pembayaran secara kredit. Bukan. Kas, kan kasnya keluar. Oh iya. A itu kan kasnya di kredit toh. Accounts payable-nya di debit. Itu transaksi apa? Pembayaran utang, Pak. Pembayaran utang. Pembayaran utang, betul. Jadi pembayaran utang atau pelunasan utang itu akun kasnya di kredit, kemudian accounts payable-nya di debit. Oke, betul yang A dulu ya. Jadi sekarang yang B apa, Mbak? Biaya yang dibayarkan di muka. Nah, itu berarti kita mengeluarkan uang dan ada aset yang namanya biaya dibayar di muka atau prepaid expenses ya. Atau perskot ya. Nah, ini contohnya apa yang prepaid expenses itu? Biaya yang dibayar di muka yang kemudian kita bisa menggunakan aset itu. Ya, jadi aset itu dibayar dulu, baru kita gunakan. Itu apa? Jadi biaya dibayar di muka, ya, expenses di muka. Itu apa contohnya? Ada yang tahu contohnya? Prepaid expenses? Sewa. Sewa. Sewa? Iya, Pak. Ya, betul. Sewa ya. Sewa. Jadi sewa itu ini misalnya pemilik kos ya. Dan yang kos. Ya. Jadi Anda kalau kos itu bisa dicatat sebagai prepaid expense karena Anda mengeluarkan uang misalnya untuk sewa setahun, maka Anda berhak untuk menempati setahun. Ya. Nah, maka Anda punya aset dan Anda sudah mengeluarkan uang muka. Ya. Oke, itu prepaid expense. Asuransi juga seperti itu ya. Kita bayar dulu, dan nanti kita berhak untuk mengajukan klaim. Oke, kemudian yang C dan D, silakan. Saya mau coba, Pak. Ya, nama? Saya 20004 Jessica Kristanti. 004 Jessica. Oke. Jadi yang C ini adalah cash kita keluarkan untuk pembelian dan peningkatan aset jangka panjang seperti bangunan dan juga perlengkapan mesin dan lain-lain. Lalu yang D adalah cash yang kita keluarkan untuk pembayaran berbagai sumber akun. Oke, ya jadi yang betul ya. Yang C untuk gedung dan perlengkapannya atau building and equipment, kemudian yang D secara tunai untuk berbagai macam akun ya. Jadi berbagai macam akun itu ya mungkin bisa juga untuk bayar listrik dan lain-lainnya ya. Oke, termasuk untuk pelunasan piutang juga ya. Kalau pelunasan piutang kan juga harus pelunasan utang udah ya. Berarti pembayaran akun yang listrik, air dan sebagainya itu. Atau advertensi iklan ya kita punya utang. Oke. Kemudian yang E dan F. Saya mau coba, Pak. Ya, nama?
Sasabilarisna NIM-nya 20038. 038. Siapa tadi? Sasabilarisna, Pak. Sasarisna, ya, oke. Jadi Oke. yang E itu pembayaran upah dan gaji, yang F pembelian bahan baku dan perlengkapan secara kredit, Pak. Oke, yang E itu ya di accrued-nya di sini lebih ke gaji ya. Jadi utang gaji ya. Kalau kita ini awalnya begini. Jadi perusahaan biasanya membebankan gaji dulu, biaya gaji, utang gaji. Ya, maka saat membayarkan gaji ke karyawan, debitnya utang gaji, kreditnya kas. Oke. Terus yang F itu kalau membeli bahan secara kredit ya. Jadi maka ada accounts payable di kredit, sama debitnya. Jadi Anda dalam membuat jurnal itu harus membuat akun T dulu ya. Nah, nanti kalau sudah terbiasa, ini nggak usah ditulis tapi ada di kepala kita. Ya, kepala kita itu, oh ini masuknya ke, kalau ada transaksi pembelian bahan secara kredit, maka Anda langsung, oh ini pengaruhnya kemana? Akun bahan dan akun utang usaha, accounts payable. Bahannya di debit, sebelah kiri di akun T-nya, terus accounts payable di akun T-nya sebelah kanan, jadi di kredit. Nah, itu ke situ ya. Jadi jurnal itu kita melogikanya dari akun T-nya. Nah, setelah bisa gambar panahnya, kita bisa membuat jurnalnya. Nah, tetapi uniknya akuntansi kita pertama kali bukan buat akun T-nya, jurnalnya dulu. Setelah itu baru membuat akun T atau akun T kalau dalam pembelajaran, kalau dalam prakteknya ya bukan akun T, tapi akun yang secara lengkap. Nah, tapi logikanya adalah di akun T. Oke. Terus sekarang transaksi yang H dan I. H dan I apa? Saya mau coba, Pak. Oke, nama? Francisca Rahmayanti Kang, 029, Pak. 029, oke. Iya, Pak. Ya. Baik, kalau yang H itu mengeluarkan perlengkapan pabrik seperti bahan baku tidak langsung ke bagian produksi. Kalau yang I mengeluarkan berbagai biaya manufaktur tidak langsung secara kredit, Pak. Oke, bahan tidak langsung ya, jangan bahan baku tidak langsung ya. Bahan tidak langsung, ya. Atau bahan penolong. Ya. Oke, Ya, jadi yang H ini adalah bahan tidak langsung. Sekarang yang N itu yang bahan baku. Ya, jadi H itu yang tidak langsung masuk factory overhead control. Kalau yang bahan langsung masuk WIP. Nah, berarti nanti hanya N-nya nggak usah jelasin ya. Jadi yang N masuk ke WIP. Ya. Ini masuk WIP, yang ini masuk ke factory overhead control yang tidak langsung. Ya. Terus I-nya itu adalah kita membebankan biaya-biaya di factory overhead control, misalnya pemakaian listrik, air, bisa lewat sini juga, tetapi belum dibayar. Maka masih accounts payable. Ya, masih accounts payable kreditnya. Kalau dibayar langsung, kreditnya kas. Ya. Oke, terima kasih. Terus sekarang yang transaksi J dan K. Saya mau coba, Pak. Ya, silakan. Nama? Ini 031 Crescentia, Pak. Crescentia, ya, silakan. Yang bagian J itu, Pak, bagian manufaktur dari pembayaran di muka yang telah menjadi beban. Sedangkan yang K, bagian manufaktur dari penyusutan. Oke. Yang J itu misalnya apa itu? Biaya apa?
yang menjadi factory overhead control, yang menjadi cost overhead pabrik itu apa? Yang dari prepaid expense itu misalnya apa? Pembayaran sewa gedung di muka, Pak. Ya, bukan pembayarannya ya, tapi pemakaiannya. Ya. Ya, Pembayarannya itu di transaksi B, kita mengeluarkan kas, misalnya kita sewa gedung untuk produksi atau sewa mesin, gedung ya, sewa gedung untuk produksi. Nah, maka debitnya sewa dibayar di muka, kreditnya kas. Nah, pemakaian sewanya itu kalau dipakai untuk produksi itu debitnya factory overhead control, kreditnya sewa dibayar di muka. Ya. Oke. Tapi kalau sewa gedung kantor pemasaran, nah ini harus tolong dicermati ya. Ini bedanya yang ikut kuliah dan nggak ikut kuliah. Bedanya yang ngantuk dan nggak ngantuk di sini nanti. Kalau sewa gedung untuk pabrik, sekali lagi, debitnya adalah factory overhead control, cost overhead pabrik, kreditnya sewa dibayar di muka, ya, prepaid rent. Ya. Nah, kalau untuk sewa gedung bagian pemasaran, maka nanti apa? Kreditnya sama, sewa dibayar di muka, tapi debitnya adalah biaya sewa. Ya, jadi kalau untuk gedungnya kantor pemasaran, debitnya biaya sewa. Khusus untuk produksi, debitnya factory overhead control. Nah, ini masih cost. Ya. Kalau untuk gedung administrasi pusat, ya, untuk kerja para direktur apa? Ya sewa, debitnya sewa, biaya sewa, kreditnya sewa dibayar di muka. Nah, jadi diingat-ingat ya, kalau untuk nanti suruh buat jurnal khusus untuk produksi, gedung untuk produksi, debitnya adalah sewa factory overhead control. Demikian juga misalnya asuransi, ya, mesinnya diasuransikan, ya, maka nanti debitnya adalah cost overhead pabrik, kreditnya asuransi dibayar di muka. Tapi untuk kantor pemasaran dan kantor administrasi, debitnya adalah biaya asuransi. Ya, ingat-ingat ya. Debitnya biaya asuransi, kreditnya asuransi dibayar di muka. Tapi untuk produksi, debitnya cost overhead pabrik. Ya, jangan salah. Ya. Biasanya langsung hafalan. Ya. Debitnya biaya asuransi atau biaya sewa. Oke. Kemudian yang tadi K ya. K itu depresiasi. Jadi K itu pemakaian alat-alat, fasilitas ya, pemakaian mesin. Kemudian kalau gedungnya punya sendiri ya pemakaian gedung, itu nanti debitnya overhead pabrik, kreditnya akumulasi depresiasi. Nah, kalau gedung untuk pemasaran nanti debitnya biaya depresiasi ya. Depreciation expense. Kreditnya accumulated depreciation. Tapi untuk gedung bagian produksi atau mesin produksi itu debitnya cost overhead pabrik. Nah, ini yang harus hati-hati ya. Oke. Transaksi L dan M. Saya Pak mau coba. Oke, nama siapa? 041 Metila Dewi Putri Landang, Pak. Metila ya? Metilda, Pak. Oke. Yang bagian L itu bagian manufaktur dari berbagai sumber daya lain yang digunakan. Sedangkan yang M membebankan semua jenis biaya tenaga kerja tidak langsung ke produksi. L itu apa? L itu adalah berbagai macam tadi ya, akun tadi ya. Ya ini juga bisa pemakaian yang terkait dengan manufaktur ya. Nah, bisa air, listrik itu juga bisa lewat sini ya.
Oke, nah maka waktu dulu sudah dibayar ya, kas, kredit, debitnya adalah berbagai macam akun ya, atau utilitas misalnya ya, utilitas. Ya. Nah kemudian waktu dipakai, maka utilitasnya itu dikredit, debitnya masuk ke factory overhead control. Yang L apa? Pembayaran apa Mbak yang L? Membebankan semua jenis biaya tenaga kerja tidak langsung ke produksi, Pak. Tenaga kerja tidak langsung. Iya, Pak. Ada yang langsung lewat mana? Oh ya, yang kalau oke guys, ya tidak langsung. Kalau yang langsung yang mana Mbak? Yang bagian P, Pak. Ya betul sekalian ya. Jadi kalau yang tidak langsung masuk overhead pabrik, yang langsung masuk ke WIP. Nah ini M dan P sekalian ya. Tadi yang bahan yang tidak langsung itu H masuk overhead pabrik, yang langsung N masuk ke WIP. Ya. Maka sekalian yang tadi lewat G ya. G itu adalah membebankan biaya gaji. Ya. Jadi dari utang gaji ke gaji. Debitnya gaji, kreditnya utang gaji. Misalnya malah G dulu. G dulu baru E. Oke. Nah kemudian yang O itu yang factory overhead. O itu dari factory overhead itu dikumpulkan dulu, baru dipindahkan ke WIP atau bahan baku proses. Oke, ya. Jadi yang masuk ke WIP dari bahan langsung, kemudian yang bahan tidak langsung dan tenaga kerja tidak langsung dan berbagai macam biaya yang terjadi selain bahan dan tenaga kerja itu di factory overhead. Nah, itu yang ditransaksi O itu. Ya. Oke. Nah, yang langsung yang P. Ya. Bahan langsung N, tenaga kerja langsung P. Nah, kemudian yang bahan tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, dan berbagai macam cost yang terjadi di bagian produksi selain bahan baku dan tenaga kerja langsung itu yang di O. Oke, maka sekarang tinggal Q dan R. Ya, silakan yang Q dan R. Oke, silakan nama. Ya, Pak. Hilgar. Yugar. Nomor 047, Pak. Yugar ya? Siapa? Iya, Hilgar. Ya. Ya, Pak. Jadi untuk transaksi bagian Q itu membebankan biaya dari unit yang telah selesai ke akun barang jadi. Sedangkan untuk transaksi R membebankan biaya dari unit yang terjual ke akun harga pokok penjualan atau COGS. Oke, betul ya. Jadi yang ini kalau produk sudah jadi itu secara fisik masuk ke gudang. Barang jadi secara akuntansi itu dipindahkan dari WIP ke finish good. Makanya jurnalnya debitnya finish good, kreditnya WIP. Ya. Ketika dijual debitnya COGS, kreditnya finish good. Nah tadi kalau yang di finish good ini masih cost ya. Nah kalau sudah ke COGS ini sudah jadi expense. Nah, ini yang diingat-ingat. Oke, terima kasih ya. Harapkan sudah bisa paham semua tentang aliran cost-nya. Nah, tadi yang gambar sebelumnya aliran cost-nya kemana saja. Nah, di gambar yang sekarang ini adalah aliran cost, tapi dia dari akunnya. Akunnya itu berpindah dari mana ke mana. Oke, sekarang kita lihat berikutnya. Ya, sekarang ini kita lihat contoh dokumen sumbernya ya. Nah, itu
cost, biaya ini cost ya. Kemudian contoh dokumen, sumber atau resource document. Untuk bahan, kita melihatnya dari purchase invoice, dari faktur pembelian. Jadi, akuntansi harus mendapatkan faktur pembelian untuk mencatat bahan itu menjadi milik kita. Jadi ada faktur pembelian. Kemudian ketika bahan itu dipindah dari gudang bahan baku ke produksi, harus ada dokumen namanya materials requisition atau permintaan bahan. Dokumen permintaan bahan atau formulir permintaan bahan. Kemudian untuk tenaga kerja, cost tenaga kerja, Anda harus punya time ticket atau kartu presensi. Ya. Nah, kartu presensi, nah ini bisa yang lama itu pakai manual tanda tangan, kalau yang baru bisa pakai sidik jari. Dan ada clock card-nya, kartu waktunya. Ini kalau untuk yang time ticket itu kehadirannya, clock card itu biasanya waktu masuk ke bagian produksi. Ya. Berapa jam dia produksi. Nah, kan bisa karyawan datang jam 7, mulai kerja setengah 8. Mau nanya satu hal, mau dimatiin power yang mana? Oh, oh ya, nganu. Sebentar ya. Sebentar ya, ini tempat saya baru diperbaiki listriknya. Sebentar. Baik, Pak.
Oke. Kedengaran ya? Kedengaran, Pak. Oke. Jadi yang tenaga kerja udah, yang untuk cost overhead pabrik itu ada invoice dari vendor. Vendor itu supplier ya. Misalnya ini untuk pemakaian air misalnya, airnya beli ke luar gitu untuk minum. Untuk minum para karyawan di pabrik misalnya. Ini masih. Nah, utility bills ini berbagai macam tagihan utilitas ya. Misalnya listrik, air dan sebagainya. Kemudian depresiasi ya. Maka harus punya schedule depresiasi. Depresiasi itu per bulannya berapa, per tahunnya berapa untuk berbagai macam fasilitas. Oke. Itu terus nah, ya, nah. Udah buka?
Sudah kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ya, oke. Kita lihat ini pergerakan. Jadi dokumen tadi ya, kemudian kita masuk ke nggak usah rapat, nggak apa-apa, Dek. Kok orang melebuan nih. Ya, ini ada transaksi yang terkait dengan perusahaan manufaktur. Ya, ini pembelian secara kredit tadi ya. $100.000 telah diterima. Transaksi A yang tadi dijelaskan oleh Anda semua tadi. Terus ini koneksinya agak lambat, maaf ya. Nah, maka sebenarnya ini ya, debit bahan, kredit convertible ya. Ya. Jadi kalau dari A sampai R tadi Anda sudah menguasai, maka tinggal kita lihat angkanya aja. Nah, ini material yang diminta. Jadi pakai requisition ya, materials requisition ya. Nah, untuk produksi 80.000 yang langsung, yang tidak langsung 12.000, berarti masuk WIP dan overhead pabrik. Nah, maka yang satu WIP, yang satu factory overhead control. Ya, splitnya bahan. Nah, sekarang gaji ya tadi ya, transaksi C tadi yang jadi terutang. Ya. Debitnya payroll, kreditnya accrued payroll, atau bisa juga sales and wages payable ya. Jadi ini boleh accrued payroll boleh, sales and wages payable juga boleh. Ya. Utang, gaji dan upah. Debitnya gaji dan upah. Ya. Oke, accrued payroll boleh, sales and wages payable. Nah, nanti waktu bayar debitnya accrued payroll, kreditnya cash, atau debitnya sales and wages payable, kreditnya cash. Nah, sekarang gaji yang diperoleh itu didistribusikan kemana aja? Ya. Ke upah langsung 65.000, yang tidak langsung masuk ke factory overhead 15.000, tapi ini masih di bagian produksi. Ya. 65% dan 15% ini bagian produksi, sedangkan untuk pemasaran 13%, administrasi 7%. Nah, maka di sini WIP 65% kali tadi ya, jumlah yang kita jurnal yang accrued payroll tadi. Nah, accrued payroll 160.000 ya, berarti ini nanti 65% kali 160.000 ketemunya ini. Nah, oke, dipresentasikan payrollnya 160.000, kredit debitnya ini. Jadi yang masuk ke produksi 104.000 dan 24.000. Yang 20.800 masuk marketing, yang sebelah 200 masuk administratif. Nah, ingat WIP dan factory overhead control ini masih cost. Kalau di marketing dan administratif sudah expense. Ini sudah expense. Di factory overhead itu masih cost. Karena nanti dari factory overhead control ini akan dimasukkan ke WIP. Ya. Nah, nanti digabungkan dengan bahan tidak langsung, dengan depresiasi, asuransi, dan sebagainya akan masuk ke WIP. Nah, WIP di sini
adalah yang tenaga kerja langsung. Yang tidak langsung masuk overhead control. Bahan juga begitu. Ya. Oke. Nah, sekarang yang E. Depresiasi itu 20.300, yang asuransi dibayar di muka 1.200. Ya. Ini bisa asuransi, bisa sewa tadi ya. Nah, maka jurnalnya debitnya factor overhead control, kreditnya akumulasi depresiasi dan asuransi dibayar di muka. Ingat ya, pemakaian gedung dengan depresiasi, pemakaian asuransi, prepaid expense, debitnya factory overhead control. Untuk kantor pemasaran dan administrasi, debitnya adalah ini depreciation expense, yang satunya adalah assurance expense. Nah, jadi ingat-ingat, khusus untuk selain produksi, ini adalah debitnya depreciation expense dan juga assurance expense. Nah, kalau sewa ya rent expense. Nah, kemudian ini yang factor overhead control yang macam-macam. Nah, itu 26.340. Nah, yang sebagian kas, sebagian utang. Ya. Jurnalnya. Oke. Nah, kemudian jumlah yang dari pelanggan atas pembayaran piutang misalnya. Debitnya kas, kreditnya accounts payable tadi ya, transaksi G tadi. Ya. Ya, untuk membayar berbagai macam itu. Ya. Nah, terus membayar utang. Nah, utang dagang, kreditnya kas, debitnya accounts payable, kemudian ada pajak. Nah, itu debitnya tax, income tax payable. Jadi pajak itu kita bayar dulu ya. Kita bayar dulu setiap bulan ya. Kemudian nanti pada akhir tahun itu disesuaikan ya. Kita masih kurang bayar atau lebih bayar. Oke. Nah, kemudian koneksinya Nah, sekarang untuk pemindahan. Jadi factor overhead control tadi terdiri dari apa? Bahan tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, kemudian berbagai macam cost yang terjadi di pabrik. Nah, ini kemudian dipindahkan ke WIP, debit WIP, kreditnya factor overhead control. Nah, transaksi berikutnya ketika barang selesai. WIP-nya dikredit, debitnya finish good. Nah, yang I itu yang ketika masuk proses, ingat-ingat. Ketika masuk proses, WIP-nya debit. Ketika keluar proses produksi, WIP-nya dikredit. Masuk ke finish good.
Nah, kemudian ketika barangnya terjual, maka ada 2 jurnal ya. Pertama adalah mengakui adanya penjualan, pendapatan dengan harga jual. Ini sales. Sales atau sales revenue. Penjualan atau pendapatan penjualan. Kadang-kadang hanya sales saja. Tapi maksudnya ini adalah sales revenue. Boleh penjualan saja atau pendapatan penjualan. Nah, sebagian dibayar tunai maka debitnya kas, sebagian secara kredit maka debitnya accounts receivable atau piutang usaha. Nah, kemudian kos untuk memproduksi, ya, semua kos yang dikeluarkan untuk memproduksi itu juga didebit COGS, kreditnya finished good. Nah, jadi ada 2 jurnal. Yang pertama mengakui adanya pendapatan dengan harga jual harus lebih tinggi dari COGS-nya. Kemudian yang berikutnya adalah mengakui adanya kos yang sudah dikeluarkan untuk memproduksi barang jadi. Dan mengeluarkan finished good dari gudang. Nah, finished good-nya di kredit masuk ke COGS. Nah, kemudian ada pajak penghasilan misalnya 26.000, maka di situ di provision income taxes dan estimated income tax payable. Nah, ini kemudian format dari COGM dan COGS ya. Nah, ini COGS ya. Ini ada di buku ya, Anda tinggal lihat di buku. COGS seperti itu. Bahan, tenaga kerja, overhead pabrik ya. Cara mencari pemakaian bahan itu yang harus Anda cermati ya. Nah, mencari pemakaian bahan itu ini. Nah, Anda perhatikan bahan baku. Nah, pemakaian bahan baku apa ini ya? Ini harus kalau nanti sudah kerap pelatihan soal Anda hafal sendiri. Sediaan bahan tambah pembelian itu adalah bahan tersedia untuk digunakan. Dikurangi bahan tidak langsung, dikurangi lagi dengan sediaan bahan akhir. Nah, yang tadi sediaan bahan awal. Maka ketemu bahan baku yang digunakan. Nah, ini kalau akun sediaan bahan atau material ini jadi satu ya. Jadi satu antara bahan langsung dan tidak langsung. Ya. Jadi satu antara bahan langsung dan tidak langsung. Kalau dipisahkan, maka tidak ada pengurangan indirect material ini. Ya. Nah, tapi nanti ada bahan tidak langsung dicari sendiri. Ya. Ya. Pemakaian bahan tidak langsungnya juga pakai rumus seperti ini, tapi untuk bahan tidak langsung. Ya. Yang ada di sini. Ya. Di sini indirect materialnya 12.000. Ya. Nah, jadi ada 2 cara. Yang pertama, kita hanya punya satu akun, namanya sediaan bahan. Ya, material saja. Isinya adalah bahan baku dan bahan menolong atau bahan langsung dan bahan tidak langsung. Nah, kalau kita punya satu akun bahan atau materials, maka menghitung bahan baku yang dipakai, direct materials consumed, itu seperti ini. Ya. Anda harus mengurangi bahan tidak langsung yang digunakan supaya tidak double dengan yang di bawah ini. Di bawah ini di factory overhead itu ada indirect material 12.000, maka ini harus dikurangkan di sini. Tapi kalau kita punya 2 akun, ya direct materials dan indirect materials, maka di sini nggak perlu dikurangkan. Karena apa? Sediaan bahannya ini tidak termasuk bahan tidak langsung. Jadi ini yang 135.300 ini sudah dikurangi 12.000, berarti
10.000 sekian gitu ya, 100. Ini sudah dikurangi tidak di sini ada 12.000. Oke, itu yang dibedakan itu. Yang lain, oke, tinggal diikuti aja. Ya. Tinggal diikuti saja. Ada tambah BDP barang dalam proses atau WIP work in proses awal kurangi work in proses akhir. Tambah nanti sediaan barang jadi awal kurangi sediaan bahan jadi akhir. Itu tinggal di ikuti aja. Jadi sudah jadi expense. Oke. Nah, nanti cost sistemnya adalah yang ke unit produksi bisa biaya. Nah, yang ini nggak usah diperhatikan ya bawahnya. Jadi actual cost itu cost yang sesungguhnya terjadi. Jadi yang sudah terjadi, kalau standar cost itu sekian unit itu berapa kosnya? Itu kos tenaga kerja langsung per unitnya berapa? Kos overhead pabrik per unitnya berapa? Nah, kemudian kos produksi per unitnya berapa? Nah, itu standar cost. Nah, kalau actual itu yang sesungguhnya terjadi. Oke, nah maka yang actual bukan actual standar cost ya. Actual cost itu history ya, karena sudah terjadi. Kalau biaya standar itu bisa sebelumnya kita sudah tahu. Nah kemudian nanti kalau kita pakai standar cost, setelah proses produksi kita bandingkan antara actual dan standarnya. Nah pada akhirnya yang dipakai adalah actualnya. Nah banyak perusahaan menggunakan standar cost. Kenapa? Karena cost overhead pabrik itu beberapa tidak bisa diketahui ketika produksi selesai. Misalnya produksi bulan Januari ini, informasi tentang PBB belum tahu, pajak bumi dan bangunan, maka bahan baku, tenaga kerja langsung dan overhead pabrik menggunakan standar cost atau campuran yang disebut dengan normal costing. Normal costing itu bahan baku dan tenaga kerja langsung memakai actual, overhead pabriknya menggunakan standar atau yang ditentukan di muka. Ditentukan di muka atau namanya predetermined. Oke, nanti Anda lihat di bukunya. Jadi ini penjelasan tadi ini salah ya. Bukan actual standar cost, tapi actual cost yang bawah standar cost. Nah, cost itu diukur di mana? Ya, sistem cost-nya diukur di bahan baku dan overhead pabrik. Ya, ini ada di sini juga ya, di halaman
buku halaman 62 ya, atau di figur 43. Nah, jadi kos diukur menurut apa atau pada saat kapan. Ini baku dan tenaga kerja langsung. Nah, ada juga yang bahan baku, tenaga kerja langsung, variable dan overhead. Ya, kemudian ini bahan baku. Ini. Ya. Nah, nanti akan menentukan itu namanya apa. Ya, nanti di sini ada namanya. Ya. Nah, ketika diukur dengan jumlah histori yang sudah terjadi, ya, historical sudah terjadi, bahan baku dan tenaga kerja langsung, maka disebut actual prime costing. Kenapa? Prime cost adalah bahan baku plus tenaga kerja langsung. Ketika bahan baku dan tenaga kerja langsung diukur dengan ya, ini sebenarnya salah cetak ya. Ini predetermined ya.
Ya. Apakah masih kedengaran ya? Ini sorry agak gangguan nih. Halo? Masih, Pak. Kedengaran ya? Masih, Pak. Ya, terima kasih. Ini kita lihat yang ini ya. Jadi Anda lihat di figur 43 ya. Jadi itu yang kedua ini bukan actual prime costing tapi normal costing ya. Nah, tapi memang dua-duanya hanya bahan baku dan tenaga kerja langsung yang ini ya, yang actual ya. Nah, tapi biasanya namanya normal costing. Karena yang ini determine. Oke, kemudian berikutnya ketika nah, akumulasi cost-nya itu untuk yang ini tadi ini ya apa dilihat sendiri ya figurnya ya, secara lengkapnya ini ya. Nah, nanti Anda tinggal ketika bahan baku dan tenaga kerja langsung ditentukan di muka, kemudian semuanya, ini berarti semuanya ditentukan di muka, maka itu standar prime costing. Karena di sini hanya bahan baku dan tenaga kerja langsung. Tapi yang terjadi nanti sebenarnya di sini, karena di sini tidak diterangkan overhead-nya. Nah, ini yang kedua, ini adalah yang variable costing, yang ini ada yang full costing. Oke, ya ini yang gitu ya. Jadi nanti Anda baca sendiri di sini. Cara membaca seperti ini ya. Misalnya mana? Actual absorption costing. Ya. Absorption costing berarti ini semuanya menggunakan actual. Ya. Direct material, direct labor, variable overhead, fixed overhead itu pakai actual. Nah, kemudian yang ini hybrid, ini berarti yang overhead-nya pakai determine, ditentukan di muka. Oke. Nah, kalau yang actual ini semuanya dihitung pada historical amount-nya. Oke, sebenarnya hanya ini ya. Ini dan ini ya. Karena kalau yang paling kiri itu kan hanya bahan baku dan tenaga kerja langsung. Nah, overhead-nya kemana? Ya. Oke, berikutnya. Nah ini. Nanti dalam akumulasi cost-nya atau cost accumulation-nya itu pakai job order, process costing, dan blended costing. Ya. Nah, di akuntansi biaya itu kita hanya pakai yang baik ini. Ya. Nah, diakumulasikan tiap-tiap batch atau pesanan pelanggan. Kemudian produk yang dibuat itu sifatnya heterogen, nanti Anda lihat di buku kriterianya. Ya. Kemudian kalau proses costing, cost diakumulasi berdasarkan proses produksi atau departemen, ya, per departemen produksi. Nah, ini biasanya produknya relatif homogen. Misalnya pabrik tepung, minuman, bahan kimia, tekstil, dan sebagainya. Kemudian ada yang blended costing. Ini ketika produk yang dihasilkan memiliki perbedaan bahan baku secara signifikan. Bahan bakunya berbeda. Kalau yang job costing dan proses costing ini bahan bakunya relatif homogen. Beda. Kalau job order kertas undangan ya bahannya sama atau menu restoran itu bisa pakai job order costing. Nah kalau yang blended itu bahannya signifikan tapi tenaga kerjanya itu sama, alatnya juga sama.
Nah, ini bisa misalnya untuk produksi minyak, ya, minyak produksi BBM. Ya. Nah, ini bahannya beda-beda. Nah, biaya bahan baku bisa diakumulasi menggunakan job order, dan biaya konversi bisa diakumulasi menggunakan proses costing. Makanya ada blended, ya, campuran antara job order dan proses costing. Nah, ini metodenya ya, perbandingan metodenya. Nah, job order, blended, proses, dan black flash. Ya. Di buku yang sekarang kayaknya nggak ada, yang dulu ada nih ya. Ya, jadi job order itu ketika cost of business seperti ini. Ya. Oke, ini perbandingan metodenya ya. Ini ada yang job order, ada yang blended, ada proses, ada yang back flash. Nah, ada beberapa kriterianya. Oke, kita lanjutkan aja. Oh, sudah selesai. Oke, ini terakhir ya. Oke, saya kira itu. Ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, nanti saya kasih PR aja ya. Nanti Anda lihat di LMS. Nah, mungkin nanti ada tugas kelompok dan tugas individu. Ya. Atau kalau Anda belum punya pertanyaan, bisa tanya di WA Group. Oke. Sekarang silakan di on dulu, kita screen shoot dulu ya. Ketua kelasnya silakan screen dulu. Ya, untuk yang screen 1 ya silakan dikasih aba-aba, yuk. Ya, untuk yang screen yang pertama dulu. 1, 2, 3. Oke. Lanjut ke slide yang kedua. Bentar. Slide yang kedua, 1, 2, 3. Sudah. Lanjut ke slide yang ketiga. 1, 2, 3. Nah, diulangi, ada yang ketiga, ada yang tadi barusan muncul ya. Oh ya. Ya. Silakan. Oke, diulangi. 1, 2, 3. Sudah. Ya, terima kasih ya. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih Pak. Selamat siang. Terima kasih Pak. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.